disuruh bersolawat pada engkau ya Rasul. Dan inilah hasilnya, yaitu kemanisan dalam madu lebah, yang semuanya madu lebah ini bisa menjadi obat syifa untuk semua manusia. Inti dari hadis tersebut adalah kita disuruh bersolawat kepada Rasulullah dengan sholat apapun, termasuk kita diberikan karunia dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholawat wahidiyah lewat mu'alif kita dari Kanjeng Romo sampai sekarang Muhammad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan untuk memimpin kita semua. Sebenarnya dalam sholat wahidiyah ini saya belum paham sekali, karena saya hanya sebagai pengamal sholat wahidiyah dari tahun 2004 sampai sekarang. Belum ada pengurusan waktu ini kita. Dan perjalanan wahidiyah saya pada tahun 2004 itu mengalami fitnahan, cacian, makian dan sebagainya, sehingga saya dipanggil oleh ulama-ulama tanggungan bahwa saya mengajarkan aliran sesat pada waktu tahun 2000. Tapi alhamdulillah beliau setelah saya datangi dan saya sampaikan bahwa sholawat saja ini bukan thariqah kami, tapi ini adalah sholawat di mana kita harus bersolawat pada waktu itu. Maka beliau pun akhirnya mendukung perjuangan kita. Tapi sebagian yang lain banyak sekali rintangan-rintangan. Padahal waktu itu jamaah sholat wahidiyah di Petanggungan pada tahun 2004 itu jumlahnya ratusan. Dan sampai dibawa ke Palimanan itu di sana jumlahnya ratusan. Tapi ternyata pada waktu itu karena belum ada badan hukum sholat wahidiyah, dan saya pun masih kebingungan karena saya pun diijazahkan dari orang Bekasi, padahal sholat wahidiyah dari Kedung Loh Kediri. Dan saya pun dulu mondoknya di pesantren Kediri, Lirboyo. Dan saya mencari sholat wahidiyah tapi dilarang oleh beliau Mbak Yaya, karena pada waktu itu santri belum nyampe keilmuannya, belum memahami keilmuannya, barangkali akhirnya menjadi salah langkah atau salah. Itu mungkin hati-hatinya Mbak Romo Yai. Tapi setelah mengetahui bahwa sholawat wahidiyah ini adalah jalan yang pintas, atau sekarang itu jalan tol untuk menuju ke Allah lewat Rasulnya, lewat Al-Hus, maka diperbolehkan. Tapi kalau santri yang masih ngabudat, masih dalam taraf belajar fikih, itu tidak boleh karena belum mampu keilmuannya. Tapi alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan sholawat wahidiyah. Inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasul kita, lewat Al-Hus, yang telah membimbing kita sampai ke makrifat ini. Dan juga perjalanan itu tahun 2004 sampai tahun 2005 akhirnya saya berjalan atau Ibn Sabil, saya sedang haji, pindah dari satu tempat ke tempat lain, berjalan kaki sampai ke Jogja, ke Bualangse, dan di sana saya bertemu dengan beliau Bunda Ratu Kidul, dan saya dididik oleh beliau thariqah Akmaliyah. Sampai berjalan antara 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun setengah saya berjalan. Saya dilanjutkan di Indramayu sampai setengah tahunan. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertemu dengan pengurus wahidiyah. Maka dari itu saya minta bimbingan dari pengurus wahidiyah yang sudah berpengalaman, karena saya hanya sebagai pengamal wahidiyah pada waktu itu dan belum mengerti apa yang namanya 717 dan sebagainya, 717. Saya hanya mengamalkan yang sesuai dengan lembaran, yang 100 kali, 7 kali sampai akhir. Saya hanya mengamalkan itu pada waktu itu. Dan akhirnya saya dikasih buku pada waktu itu oleh yang memberikan ijazah kasih,
dan saya pelajari, tapi belum ada bimbingan, sama sekali tidak ada bimbingan, karena beliau sudah dipanggil oleh Allah. Maka saya hanya bisa berdiskusi dengan jamaah-jamaah yang ada. Dan saya bimbing untuk berselawat kepada Rasul dengan selawat. Akhirnya pada titik temunya kita itu masuk pada fakiru ilallah, kembali ke Allah. Maka pikiran dan hati kita kembalikan ke Allah. Apa yang kita baca selama ini, yang kita kaji selama ini, yaitu kita berjalan lewat Rasul, lewat Al-Haus, lewat Rasul sampai menuju ma'rifatillah. Seperti orang yang mau menaiki genting Roma, maka kita pakai tangga. Tangga itulah tataran kita. Akhirnya ternyata yang lebih cepat adalah tataran kita adalah sholawat wahidiyah dibanding dengan yang lainnya. Karena dengan tataran-tataran wahidiyah kita itu langsung menyentuh pada rasa, pada hati sampai masuk kepada rasa. Kalau kita bukan kita membandingkan, tapi kalau kita dengan tarikat yang lain, ternyata kita mentok, kita mandek kepada lafziyah. Dan kita pun jangan sampai berharap, jangan sampai di sholat wahidiyah ini hanya mandek pada lafziyah. Seperti orang yang sedang mengembara di suatu padang pasir dan di sana ada pohon yang rindang. Di pohon yang rindang kita berteduh, tapi ketiduran, tidak bisa melanjutkan perjalanan kepada menuju ma'rifatillah. Nah, disinilah kita berarti mandeknya kepada lafziyah, kepada lafadznya. Maka kita juga termasuk adalah ulafat, menuhankan guru. Dan di sanalah kita berarti masuk pada lembah kemusyrikan yang paling halus. Dan kita jangan sampai terjebak pada lembah kemusyrikan yang halus. Karena apa? Pikiran dan kita tetap kita satukan wujud hanya kepada Allah lewat bimbingan Al-Haus, lewat bimbingan Rasul, sampai kita masuk pada makrifat, mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan perjalanan ini kita harus bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat wahidiyah. Seperti tadi, hikmat sekali, khusyuk sekali. Ini secara badannya. Dan khusyuk yang hakiki adalah seperti apa yang saya diberikan oleh Rasul pada waktu itu. Saya bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberikan korasan atau lembaran. Dalam korasan itu ada tulisan anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kedua, bacalah surat Al-Baqarah ayat 45-46. Di bawahnya lagi bacalah surat An-Naml. Di bawahnya lagi bacalah surat An-Naml. Maka ternyata setelah saya terjaga dan saya mimpi, saya ambil Al-Quran bahwa anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini bukan siksa api neraka setelah kita mati, bukan, tapi kita dalam keadaan hidup. Kepuyengan, kita itu umat puyeng, resah, gelisah dan sebagainya, itu termasuk kita masuk pada neraka dunia. Maka kita jangan sampai masuk ke situ. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, dengan solawat yang kita wahidiyah. Wahlikum dan keluargamu jangan sampai masuk pada api neraka. Keluarga kita siapa? Keluarga kita adalah seiman. Kita itu seiman setujuan hanya fakiru ilallah, yaitu keluarga kita bersolawat wahidiyah. Ini secara organisasi. Keluarga secara badaniah adalah keluarga kita, orang tua, istri, anak, dan sebagainya. Secara hakiki yaitu orang-orang yang tujuan ke Allah. Dimanapun kita berada akan dipertemukan oleh Allah orang-orang yang tujuan ke Allah. Itulah keluarga yang hakiki. Jadi kita selalu bersama dengan orang-orang yang selalu menuju. Itu keluarga hakiki. Yang kedua, kita disuruh membaca surat Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kita itu disuruh
Wasta'inu bisobri, disuruh kita bersabar dan bertolong menolonglah dalam kesabaran. Sholat, lakukanlah sholat. Fa inna halaka biratun ila ala muslim. Semuanya itu sulit sekali kecuali orang-orang yang khusus. Nah, orang yang khusus yang bagaimana? Yang khusus secara badan, kita itu kalau sholat maka kita pandangan kita tunjukkan kepada sujud kita, biar kita itu ada khusyuknya. Tapi ternyata khusyuk bukan seperti itu hanya secara syar'i. Yang namanya khusyuk yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu surat Al-Baqarah ayat 46, kelanjutan dari ila al-qasih. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini akan berjumpa dengan Tuhan. Liko alobihim, berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau berjumpa dengan Tuhan itu dengan apa? Kita secara badan, secara roh belum mampu. Nabi Musa saja hancur, apalagi belum mampu. Maka yang namanya liko alobihim itu adalah kita bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah. Kita bisa merasakan yang namanya kata orang Jawa itu imunisasi. Kita bisa merasakan kehadiran zatullah, sifatullah. Kita itu bisa merasakan seperti saudara kita Mas Kasim pada waktu itu main ke saya bercerita tentang dirinya dengan membaca sholat waidiyah dan zikir Allah, angkat oleh beliau Hadratul Mukarram Bahyai Mu'alim sholat waidiyah, dibawa ke atas, kemudian tunjukkan itulah sepeda kamu, jalan kamu. Berarti inilah sepeda ini adalah jalan atau alat transportasinya kita untuk menuju Allah adalah selawat wali. Itu luar biasa sekali halnya. Itulah bahasa-bahasa Allah menuntun makhluknya, menuntun ciptaannya untuk selalu kembali ke Allah. Fafiru ilallah. Jadi kita selalu menuju ke Allah. Itulah orang-orang yang khusyuk. Jadi bukan khusyuk itu karena kita sholat dengan Allahu Akbar, dengan sedekah, kita itu pusatkan pikiran, tapi kadang-kadang pikiran kita belanja ke sana kemari. Pikiran kita itu selalu teringat dengan sesuatu hal yang bukan dalam keadaan kita sholat. Kita dalam sholat ingat, tapi itulah kenikmatan kita dalam sholat. Siapa yang memberikan kita itu ingat kepada hal yang lain? Ternyata Engkau ya Allah. Berarti kita fakiru ilallah, kembali ke Allah. Itulah tip-tip orang yang khusyuk. Karena apa? Rasul sendiri waktu sholat, cucunya yang namanya Hasan Hussein, dalam keadaan beliau sujud, cucunya ini bahasanya naik ke punggung. Akhirnya Rasul tidak langsung bangun dari sujud, karena mengingat cucunya masih di atas punggung. Berarti Rasul kan ingat cucunya. Maka yang namanya khusyuk yang bagaimana? Ternyata khusyuk adalah orang-orang yang yakin akan liko arobi, akan berjumpa dengan Tuhan, akan berjumpa dengan Allah, yaitu perjumpaan dengan bahasa-bahasa Allah. Karena bahasa Allah itu lembut sekali. Yang bisa merasakan adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya jernih sekali untuk menuju Allah. Karena dalam sholat itu kan kita itu kan baca Allah Akbar takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita sholat, kita ibadah dan sebagainya, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, itu terserah Engkau ya Allah. Tapi dalam kenyataannya banyak orang yang lari daripada apa yang kita baca. Kita lari dari Allah. Dalam kesulitan hidup kadang-kadang orang lari kepada bukan ke Allah. Apakah itu kita
sudah pas ucapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita masih jauh sekali. Maka kita marilah dengan kita bersolawat dengan sholat wahidiyah ini, yaitu jalan pintas untuk menuju ma'rifat billah, dibimbing oleh guru-guru kita, dibimbing oleh Al-Ghaus, sampai kita bertemu dengan Rasul dan kita akan nyampe kepada makom ma'rifat billah. Ma'rifat billah pun akan terbagi menjadi berapa bagian. Jadi kita masih jauh sekali. Maka dari itu kita berkhusyuklah dalam membaca sholat wahidiyah. Kita continue. Walaupun kita dikatakan yaumiyah kita telah dibaca, tapi kita kadang-kadang, maaf ini hanya sekedar gambaran. Setiap waktu saya membaca, walaupun 3 kali, kita baca setiap waktu. Bukan yaumiyahnya itu bukan 1 kali. Tetap kita waktunya lomba, tetap setiap waktu baca sholat maktubah kita baca sholat wahidiyah dan diamalkan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan beliau, maka saya minta bimbingan dari panjenengan supaya kita bisa mengetahui tentang wahidiyah yang lebih dalam. Karena banyak sekali dulu itu pertanyaan-pertanyaan tentang sholat wahidiyah, dan saya menjawab apa adanya tentang wahidiyah, dan saya kolaborasi dengan perjalanan hakikat. Tapi alhamdulillah nyambung sampai sekarang. Dan wahidiyah itu kalau umpama diberikan atau dijasahkan ke orang lain itu banyak yang menerima sampai sekarang alhamdulillah. Kemarin saja, tadi pagi atau tadi siang, saya mujahadahan di Luhut, tapi masih ke bawahnya itu Belitung, Luhut ke utara itu Belitung, karena beliau ada suatu hajat dan minta mujahadahan. Dan saya alhamdulillah tadi mujahadah di sana. Mas Kasim dengan Mas Tanutu ngabari ke saya, ngabari Ustaz nanti malam bisa datang. Nah, alhamdulillah bisa datang walaupun agak telat ya Mas ya, agak telat kita tahlilan dulu, tapi alhamdulillah bisa. Dan inilah perjalanan wahidiyah, mungkin tentang perjalanan wahidiyah saya dari tahun 2004, dan alhamdulillah tahun 2001, 2020 akhir 2001 itu mulai saya kaji kembali tentang wahidiyah. Karena pada suatu hari saya sedang tiduran dengan bacaan sholat wahidiyah, ternyata saya ketiduran dan didatangi oleh beliau yang pakai jubah putih, pakai jubahnya di seperti apa itu ya, di rambut sini, dan beliau tersenyum. Saya terbangun, saya kaget, siapa beliau ini? Ternyata hati ini buka HP. Karena sedang sholat wahidiyah, saya lupa sholat wahidiyah. Ternyata di sini ada pengurusnya, ketemu dengan channelnya Mas Kas. Dan saya buka terus, oh inilah yang datang ke saya. Ternyata beliau nggak ngomong yang lain. Oh berarti saya harus memperjuangkan wahidiyah kembali. Apalagi di sini ada pengurusnya. Akhirnya saya akan datang ke Baros. Tapi bertemu dengan lebih hamil di KUA. Nah ini ngobrol-ngobrol. Oh itu karena saya misalnya akhirnya di bel di video call ngobrol. Nah hampir sampai sekarang kita perjalanan sholawat. Mudah-mudahan jalan sholat wahidiyah ini akan berkembang. Amin. Di kecamatan Tarungan, kecamatan Kesana akan terus, dan mudah-mudahan akan bisa berkembang lebih luas lagi ke Kabupaten Cirebon. Bagian sini insya Allah bisa berkembang, karena di sana pun sudah banyak sekali yang saya berikan berbarang sholawat wahidiyah. Dan kita doakan mudah-mudahan kita sehat selalu untuk bisa memperjuangkan sholawat. Demikianlah saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.